Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sufi. Hari ini kami sedang berada di Desa Padaringan, Kecamatan Purwadadi. Kami berkunjung di kantor UPZ Padaringan. Ini salah satu kantor UPZ yang dalam pengumpulan zakat infaknya alhamdulillah mencapai target ya. Sehingga Basnas Kabupaten Ciamis merekomendasikan UPZ ini kita sosialisasikan supaya menjadi inspirasi di desa-desa yang lain yang belum aktif ya. Baik sahabat Sufi, kita akan perkenalkan hari ini jajaran di Desa Padaringan yang mendukung UPZ Desa Padaringan. Yang pertama kita kenalkan Ketua UPZ Bapak Ustadz Edi Supriyadi. Iya Pak. Oke. Yang kedua ada juga Bapak Babinsa, Bapak Surono ya. Ini salah satu Babinsa yang sangat proaktif sekali membantu Desa Padaringan. Kita juga kehadiran Ketua BPD Bapak Lukmanul Hakim. Ini juga salah satu BPD yang Islami, kayak Ustadz ya. Terus kemudian nanti juga akan ikut memberi tanggapan Bapak Ustadz Asep Mulyana, Ketua MUI Desa Padaringan. Dan terakhir Bapak PLT Kepala Desa Padaringan, Bapak Hilman Zaini Rahman, nanti akan memberi motivasi kepada masyarakat agar gemar bersedekah, berinfak, karena salah satu moto desa kita adalah infak desa. Dan kita akan bedah ini bagaimana kiat sukses UPZ Padaringan bersama Ketua UPZ Bapak Ustadz Edi Supriyadi. Ustadz, kita akan pengen tahu ya membedah kiat sukses UPZ Desa Padaringan. Bisa diceritakan Tat, seperti apa Tat? Ini ya Pak ya. Setelah saya melihat situasi dan kondisi ya Pak ya. Iya, iya. Sedangkan di masyarakat ini di Padaringan tidak secara keseluruhannya mampu itu kan Pak. Oh iya. Jadi beraneka ragam dan masih banyak anak-anak yatim piatu yang terlantar, orang-orang jompo dan guru-guru ngaji, dan termasuk orang yang meninggal dunia gitu kan. Iya, iya. Dan saya terketuk hati gitu loh Pak. Kalau di zaman sekarang kan memerlukan administrasi begitu kan Pak. Iya. Kalau meminta bantuan kepada pihak pemerintah, harus lapor RT, harus bikin itu, harus bikin itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya UPZ ini tidak terlalu berbelit-belit. Asal ada pelaporan dari RT atau daripada kader, saya hari itu juga ya Pak langsung bergerak. Jam itu juga saya dapat dan bisa membantu kepada orang yang membutuhkan gitu kan. Dan alhamdulillah dari mulai bergerak kami PJ Desa Padaringan dari mulai tahun 2019 sampai dengan sekarang ini, karena adanya dukungan dan bantuan dari para majelis ulama Desa Padaringan termasuk masyarakat, pemuka agama dan lain sebagainya, alhamdulillah sudah bisa terkumpul setiap bulannya yaitu 8 juta rupiah dari hasil pengumpulan celengan yang dibagikan kepada setiap rumah. Itu kan Pak. Dan hasilnya ya Pak ya, dulu kan sebelum ada COVID gitu ya Pak ya. Jadi saya bisa membagikan ke
yatim piatu lewat pengajian bulanan gitu kan Pak. Iya, iya. Dicatat Mm-mm. di RT mana, di RT mana, di RT mana yang ada yatim piatu, Mm-mm. orang-orang jompo dan lain sebagainya. Disuruh hadir Pak, sambil melaksanakan pengajian rutin setiap bulan dan tempatnya di pendopo Desa Padaringan. Oke. Ya akhirnya daripada masyarakat itu timbullah suatu kepercayaan kepada kita. Mm-mm. Jadi UPJ kami dan kawan-kawan kami punya program itu, alhamdulillah bisa tercapai sesuai dengan harapan. Iya. Gitu kan Pak. Oke. Selama menjalankan misi pengumpulan zakat infak ini ada kendala nggak Pak? Hmm, Mungkin ada penolakan dari warga? Nggak ada? ada sih Pak penolakan. Ya. Jadi penolakannya seperti ini Pak. Jadi penolakan secara langsung tidak ada Pak. Oh gitu. Cuma secara tidak langsung gitu kan Pak. Nah, Seperti begini Pak. Jadi kan yang namanya sodako itu diantaranya di masyarakat itu tidak mau tadinya celengan itu dikasih nama Pak. Jadi setiap yang punya rumah ini saya simpan kotak celengan terus dikasih nama. Jadi maksud saya supaya meningkat begitu kan Pak. Tapi dari masyarakat hilangkan aja Pak itunya gitu kan. malu kali ya. Malu gitu kan. Biarin aja nggak usah pakai nama gitu. Jadi Iya. akhirnya dengan secara serempak. Pertama itu memang pakai nama, kemudian setelah ada ajuan dari para masyarakat gitu kan, dihilangkan gitu kan sekarang. Tapi tidak mengurangi daripada semangat untuk gemar bersodako dan berinfak. Gitu Pak. Penolakannya seperti itu aja. Oh iya iya. Pak, harapannya ke Basnas Kabupaten Ciamis seperti apa? Jadi apa yang diharapkan oleh Bajnas, karena memang yang suka membimbing saya gitu Pak, Iya, iya. saya dikumpulkan para alim ulama Padaringan ya, tidak luput daripada itu ya Pak ya. Pak Amas itu suka datang Pak ke desa, atau dia malah bahkan setelah berhasil Padaringan, akhirnya Pak Amas itu mengumpulkan para ketua UPJ-nya itu di tingkat kecamatan. Kata Pak Amas, yang pada waktu itu kalau kita mengumpulkan infak dan sodako, karena infak dan sodako itu diharuskan kan langsung gitu Pak, tidak boleh mengendap gitu kan. Jadi begitu awal bulan ya Pak, awal bulan saya terima daripada masyarakat lewat celengan itu, akhir bulan terus mengadakan pengajian lalu dikasihkan kepada asnafnya begitu Pak. Waktu itu mau begitu, tapi berdasarkan arahan daripada Pak Mas, karena ini takut dikatakan pungli gitu loh Pak. Apalagi sekarang ini kan ada perdanya gitu kan. Jadi di setiap desa masyarakat itu harus gemar infak dan sedekah begitu. Jadi begitu terkumpul kita harus setor langsung ke Bajnas, kemudian kembali lagi ke kita untuk dibagikan kepada yang membutuhkan begitu kan Pak. Oke, terima kasih Iya, Pak Pak. Ustadz ya. Iya. Oke, sahabat Sufi, barusan kita sudah bincang-bincang dengan Ketua UPZ Padaringan. Kali ini kita akan coba bagaimana bentuk dukungan pemerintah Desa Padaringan. Ya, kita akan mulai bertanya kepada Pak Sekdes ya. Seperti apa nih dukungan kebijakan pemerintah Desa Padaringan? Ini gimana nih kebijakan Desa Padaringan sehubungan dengan gerakan zakat infak sedekah nih ya di Desa Padaringan ini? Dan alhamdulillah kan mencapai target. Tentu ini ada dukungan kebijakan dari pihak pemerintah desa. Silakan Pak. Gimana? Intinya untuk kegiatan UPJ di Desa Padaringan, kami atas nama pemerintah desa sangat mendukung penuh atas kegiatan apapun yang telah dilaksanakan oleh UPJ. Karena dengan adanya UPJ ini, pemerintah desa juga memang sangat terbantu dengan adanya UPJ. Iya. Karena apa?
karena keterbatasan pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial khususnya ya. Oh gitu ya. Anggarannya terbatas ya Pak? Iya. Benar. Kami kan dengan adanya UPJ, masyarakat Desa Padaringan bisa terbantu, khususnya yang yatim piatu, ada yang jompo, terus orang sakit yang kurang mampu, ada orang yang meninggal, dan juga dalam segi kebencanaan, kalau ada bencana ya semacam kemarin ada bencana angin juga kan langsung tanggap di UPJ. Ya intinya kami pemerintah desa mengucapkan terima kasih dengan adanya UPJ kepada jajaran UPJ, juga kepada jajaran MUI dan ulama Desa Padaringan yang ikut mensosialisasikan UPJ Desa Padaringan, menghimbau supaya masyarakat Desa Padaringan itu meningkatkan infak sedekahnya yang dikelola oleh UPJ yang sebagaimana sampai sekarang masih aktif kegiatannya. Kami pemerintah Desa Padaringan juga berterima kasih pada kepala desa definitif yang kebetulan sekarang lagi cuti, yang juga ikut merintis dalam pembentukan UPJ Desa Padaringan ini. Oke. Untuk zakat infak perangkat desa terkoordinir nggak itu Pak Sekdes? Untuk zakat infak perangkat desa, alhamdulillah sudah terkoordinir. Oh iya, nggak ada masalah Pak ya? Iya, nggak ada masalah. Nggak ada protes? Nggak ada. Gitu, ya. Oke, himbauan kepada masyarakat silahkan Pak. Ya, himbauannya untuk masyarakat Desa Padaringan, kami pemerintah Desa Padaringan menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Padaringan untuk meningkatkan infak sedekahnya supaya meningkatkan kegiatan-kegiatan UPJ yang ada di Desa Padaringan. Ini kan intinya infak dari masyarakat untuk masyarakat juga kan. Oke. Supaya ya walaupun berapa nilainya, kalau disatukan kan kita bisa membantu yang jompo, yang fakir miskin, yatim piatu. Oke. Ya. Oke. Tadi kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan Bapak Sekdes Hilman Zaini Rahman ya. Ternyata sangat bagus dukungan dari pemerintah Desa Padaringan. Kali ini kita juga akan bertanya nih kepada Ketua PPD Desa Padaringan, Bapak Lukmanul Hakim. Ini Ketua PPD yang juga syantri, juga Ustadz. Nah, kita akan seperti apa sih? Jangan-jangan BPD-nya beda sama kebijakan pemerintah desa. Jadi gimana Pak Ketua BPD tanggapannya ya, sehubungan tadi ada dukungan dari pemerintah desa tentang gerakan zakat infak sedekah di Desa Padaringan. Silakan Pak. Alhamdulillah kami selaku BPD Desa Padaringan selalu solid Pak, dengan kepala desa satu arah, satu jalan di hal bidang apapun. Sehingga alhamdulillah kondusif di Desa Padaringan dari segi hal apapun, termasuk dari kegiatan UPJ Desa Padaringan yang telah dirintis oleh para kiai, para ulama yang dipimpin oleh Ketua UPJ Bapak Edi Supriyadi. Alhamdulillah saya mewakili masyarakat, sangat terbantu Pak adanya UPJ desa ini, khususnya Desa Padaringan, sebagaimana kegiatan-kegiatan terutama tadi dikatakan oleh kepala desa, sangat terbantu masyarakat kami dalam hal bantuan-bantuan yang utamanya kurang tercover oleh pihak pemerintah desa. Nah, saya sebagai wakil masyarakat sangat mengucapkan terima kasih kepada UPJ Desa Padaringan, mewakili masyarakat semua Desa Padaringan yang sangat merasakan bantuan-bantuannya dari UPJ yang telah dilaksanakan oleh pengurus UPJ Desa Padaringan ini. Dan saya juga Ketua BPD ini Pak termasuk anggota
Majelis Ulama. Makanya merangkap jabatan. Luar biasa. Maka kami untuk memotivasi untuk bergerak giatnya infak sodakoh rakyat kami ini, saya sebagai wakilnya, itu caranya saya di pengajian-pengajian terus diberi motivasi supaya kenceleng atau celengan yang telah dibagikan disimpan di rumah warga masyarakat oleh kami sebagai BPD atau ulama terus digembor-gemborkan, Pak, supaya lebih meningkat lagi untuk melaksanakan. Maka kami sebagai BPD sekaligus anggota MUI Desa Padaringan memotivasi dalam hal kegiatan pengajian seperti pengajian rutinan mingguan, bulanan, untuk bergiatnya infak sodakoh supaya lebih baik lagi, lebih meningkat lagi dalam pendapatannya, yang alhamdulillah sampai saat ini sudah mencapai 8 juta rupiah. Alhamdulillah. Nah, kami sebagai BPD terus-terusan menggembor-gemborkan kepada masyarakat kami supaya lebih meningkat dalam hal untuk meningkatkan pendapatan. Untuk selanjutnya mungkin Pak, insya Allah tahun 2022 insya Allah akan meningkat dari jumlah yang sebelumnya. Karena apa? Karena alhamdulillah Ketua UPJ dan rekan-rekannya sekarang mah selain menyimpan kenceleng di rumah masing-masing, ada juga kenceleng seperti di toko-tokonya warga gitu ya, seperti di toko material, di warung-warung besar, di setiap lembaga, di sekolah-sekolah itu ada, Pak, sudah berjalan. Alhamdulillah, Pak. Itu saya sebagai wakil masyarakat mengucapkan berterima kasih kepada pengurus UPJ Desa Padaringan. Oke, kita akan lanjut kepada narasumber berikutnya dari MUI, dan kita sudah mendengarkan tadi dari BPD sangat mendukung semua kebijakan Desa Padaringan dalam gerakan infak sedekah. Baik, Pak Ustadz Asep Mulyana, terima kasih waktunya. Pak, ini pasti yang berdarah-darah ini MUI, karena tadi kita mendengar gerakan ini diantaranya ada peran MUI. Sejauh mana nih Pak MUI berjuang mensosialisasikan pentingnya zakat infak sedekah di Desa Padaringan? Gimana Pak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama ucapan terima kasih dan selamat datang kepada Bunga Supi Media betul, yang pada siang ini telah hadir dan memberikan spirit bagi kita untuk lebih baik lagi. Saya dari MUI Desa Padaringan yang pertama mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Padaringan yang telah beruji baku membantu kelancaran program UPJ Desa Padaringan, juga kepada seluruh pengurus UPJ Desa, juga pengurus UPJ yang ada di lingkungan yang menjadikan ujung tombak kemajuan penghimpunan UPJ, karena kalau tidak ada ujung tombak yaitu Bapak RT atau kader, ya mungkin untuk penghimpunan kurang maksimal. Tapi dengan kebersamaan semuanya, alhamdulillah UPJ Desa Padaringan bisa berkembang. Setiap tahun sudah ada peningkatan yang pada tahun 2022 ini sudah mencapai persentase dari jumlah kakak itu baru 60,9%. Jadi masih perlu motivasi lagi ya, motivasi dan kerja keras. Ya.
Mudah-mudahan di tahun 2022 mencapai 75%, ya, bahkan bisa mencapai 100%. Selanjutnya MUI mengucapkan terima kasih kepada BPD sebagai wakil dari masyarakat yang sama mendukung program UPJ, juga kepada Pak Babinsa Desa Padaringan yang setiap kegiatan ada di UPJ selalu ada di garda terdepan membantu Luar biasa. kegiatan UPJ, terutama dalam penanganan penyaluran bantuan dari UPJ Desa. Dan kami selaku MUI juga pengurusnya banyak terbantu, ya, dengan program UPJ, terutama dalam kegiatan keagamaan, baik pengajian rutin bulanan desa, pengajian muslimatan desa, pengajian patayat desa, atau hari-hari besar Islam yang diselenggarakan di Desa Padaringan. Selain dari dana MUI yang diberikan oleh pemerintah desa, juga UPJ berperan sekali untuk mensukseskan setiap acara keagamaan yang ada di Desa Padaringan, termasuk pendidikan yang ada di Desa Padaringan itu Dinia, RA, TPQ, jadi semuanya bisa terbantu untuk kelancaran pendidikan, sehingga apa yang tadi disampaikan oleh Ketua UPJ, beberapa program UPJ Padaringan peduli, itu termasuk fakir miskin, doa apa anak yatim, bantuan imam masjid musola, bantuan guru ngaji, bantuan kematian, bantuan kesehatan, kemudian beasiswa santri yang tidak mampu, kemudian sarana umum pun dibantu, pendidikan keagamaan, sarana ibadah, termasuk bencana alam itu sudah mencapai 13 program yang terus digulirkan oleh UPJ Padaringan Peduli. Kami dari MUI mengucapkan terima kasih, dan juga kami terus mendorong semua pengurus MUI Desa Padaringan yang biasa melaksanakan kegiatan rutin pertemuan di setiap minggu ketiga. Seluruh pengurus MUI Desa melaksanakan kumpulan dengan cara bergilir dari satu lembaga ke lembaga yang lain. Itu intinya menjalin silaturahmi, komunikasi, dan sekaligus mendorong supaya mensosialisasikan tentang pentingnya UPJ, dan mensosialisasikan tentang kegunaan kemanfaatan UPJ tersebut yang ada di Desa Padaringan. Ya, alhamdulillah semua pengurus MUI Desa Padaringan semuanya aktif mensosialisasikan di setiap pengajian, menyampaikan ke masyarakat. Karena dengan penyampaian pengurus UPJ atau kiai-kiai yang ada di tempat itu, ya, kepercayaan masyarakat semakin meningkat, ya, semakin percaya bahwa betul-betul UPJ Padaringan itu dikelola dengan baik, dan yang mengelolanya insya Allah semuanya amanah. Tentunya dengan semakin bertambahnya, semakin berkembangnya, itu salah satu bukti dan ciri kepercayaan masyarakat terhadap UPJ, terhadap MUI dan kelembagaan yang ada di Desa Padaringan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhirnya kami ucapkan selamat berjuang kepada seluruh pengurus UPJ yang ada di Desa Padaringan. Adapun ada hal sedikit benturan itu wajar. Benturan itu wajar sebagai obat dan motivasi kita lebih baik. Lebih kritik dan saran
mungkin ada, tapi semuanya istilahnya kritik membangun, bukan kritik untuk menjatuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Sufi, barusan kita sudah mendengarkan pemaparan dari Ketua MUI yang alhamdulillah semua ulama di Desa Padaringan kompak mensosialisasikan gerakan infak, sedekah, dan zakat di Desa Padaringan. Oke, sahabat Sufi, hari ini kita juga kedatangan salah satu babinsa kita, Bapak Surono ya. Pasti kalian bertanya, apa hubungannya tentara dengan gerakan infak, sedekah ya? Nah, beliau adalah salah satu tentara yang memang berjuang di garda terdepan, paling bawah, di akar rumput, yang selalu hadir dalam setiap kesusahan Desa Padaringan. Bahkan beliau bercerita, setiap ada bencana, ada musibah di Desa Padaringan, selalu babinsa itu ada. Luar biasa ya sahabat Sufi. Pak, gimana tanggapan Bapak nih sebagai tentara yang berada di akar rumput ini Pak, di rakyat paling bawah Pak? Silakan. Kami sebagai babinsa yang awalnya tidak tahu menahu dengan adanya UPZ, setelah sekian lama terjadilah suatu bencana di Desa Padaringan. Akhirnya kami tahu fungsi dan kegunaan dari UPZ itu. Sebelumnya babinsa hanya mengamankan wilayah. Oh gitu. Tapi karena keadaannya harus berkecimpung di segala bidang, akhirnya kami sebagai babinsa dipercaya oleh Ketua UPZ Desa Padaringan harus menyalurkan, harus tahu di mana tempat yang terjadi bencana, dengan jumlahnya, dengan orang-orangnya, dengan kerusakan-kerusakan yang terjadi di tempat bencana itu. Ya alhamdulillah kami tidak mengamankan wilayah saja. Kalau untuk Padaringan, alhamdulillah selama saya menjabat di Desa Padaringan, 8 tahun saya di Padaringan, situasi dan kondisi aman-aman saja. Cuma kadang-kadang itu ada bencana, yang terutama adalah bencana puting beliung. Seperti kemarin pada bulan Januari, yang alhamdulillah semuanya tercover dengan uang UPZ. Maka dari itu kami sebagai babinsa selalu mendorong, selalu aktif untuk menekankan kepada masyarakat untuk menyumbang, menyisihkan sodakoh biar bisa digunakan oleh orang lain. Saya ucapkan terima kasih sekali kepada Ketua UPZ, kepada Kepala Desa, kepada BPD, kepada Ketua MUI yang selalu sinergi dengan babinsanya. Walaupun saya sebetulnya garda paling bawah lah ya, tapi selalu dikasih tahu, Pak ada ini, Pak ada ini. Alhamdulillah kami sebagai babinsa, saya sebagai babinsa bisa mendukung, bisa melaksanakan apa yang diperintahkan, apa yang diamanahkan oleh perangkat-perangkat desa. Mungkin dari saya segitu saja. Pak, pengalaman selama ini Pak, antara tugas TNI dengan ini tugas keagamaan ini gimana Pak? Tambah bahagia apa tambah susah Pak? Kalau tugas TNI dengan tugas keagamaan, kami sendiri, saya sendiri, ya selalu sinergi aja mengikuti apa kemauan dari desa itu. Tapi bahagia Pak? Ya selama saya melaksanakan dinas, tidak ada tekanan, selalu bahagia. Oke sahabat Sufi, demikian bincang-bincang kita bersama keluarga besar perangkat Desa Padaringan. Ada Ketua UPZ, ada Pak Sekdes, ada Ketua MUI, ada Ketua BPD, dan terakhir Bapak Babinsa yang sudah luar biasa ya mendukung pergerakan di Desa Padaringan. Dan alhamdulillah semua sepakat sinergi untuk mendukung gerakan infak di Desa Padaringan. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami UPZ Padaringan Peduli mengucapkan upaya berdaya umat sejahtera. Yes.